mengenai bagaimana, agama Hindu dan Buddha ini bisa terbentuk dan kemudian bisa menyebar ke Indonesia. Ini adalah, pembukaan dari materi kehidupan, bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha sekaligus kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, munculnya agama Hindu di India. Seperti yang kita ketahui bahwa Hindu itu awalnya dari India. Hindu merupakan agama terbesar di India yang kemudian menyebar ke beberapa tempat, salah satunya adalah ke Asia Tenggara dengan adanya jalur perdagangan. Nah, bagaimana sejarahnya? Yang pertama, agama Hindu tumbuh bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya ke Mohenjo-daro dan Harappa pada 2000 sampai 1500 sebelum Masehi dan mendesak bangsa Dravida dan bangsa Munda. Jadi India pada masa kuno itu dihuni oleh bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu yang seperti apa? Bangsa Dravida kalau kalian lihat film India, itu corak kulitnya hitam, kemudian biasanya rambutnya ikal dan kemudian, orang-orangnya cenderung tidak terlalu tinggi. Nah, itu adalah bangsa asli dari India. Kemudian ada bangsa Arya. Bangsa Arya asalnya dari mana? Bangsa Arya di luar India. Kemungkinan adalah bangsa yang dari gurun, mereka suka berperang, mereka, melakukan invasi ke beberapa daerah, salah satunya adalah ke India. Nah, bertemunya bangsa Arya yang suka perang dan bangsa Dravida dengan, orang-orang yang religius dan kemudian, pintar, mampu membuat, apa namanya, seperti teknologi persawahan, perairan, dan sebagainya, kemudian menghasilkan konflik. Konflik tersebut yang kemudian menjadikan strata. Nah, yang kedua, bangsa Dravida disebut juga Anasah yang berarti berhidung pesek dan Dasa yang berarti raksasa. Nah, jadi hidungnya pesek, namun di sini, Dasa Dasa itu berarti berbadan besar ya, maaf kalau tadi saya jelaskan tubuhnya itu kecil. Ada beberapa bangsa bangsa India yang tubuhnya juga besar. Kemudian bangsa Arya sendiri termasuk dalam ras Indo-Jerman. Ras Indo-Jerman itu seperti orang-orang Arab. Nah, kalau kalian lihat Shah Rukh Khan, nah kira-kira seperti itulah orang-orang ras Indo-Jerman. Nah, seperti inilah bangsa Arya dan bangsa Dravida. Sebelah kiri adalah bangsa Arya dan sebelah kanan adalah bangsa Dravida. Nah, penggambarannya kira-kira seperti itu. Agama Hindu merupakan sinkretisme percampuran antara kebudayaan dan kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, eee, praktisnya seperti ini. Jadi, bangsa Arya dan bangsa Dravida ketika berkonflik, ketika berperang dan akhirnya Dravida kalah. Dravida kalah, selanjutnya Dravida menjadi, eee, seperti kalau kasarannya ya budak lah bagi orang-orang Arya. Maka orang-orang Arya membentuk satu peraturan inilah yang kemudian menjadikan strata atau tingkatan dalam, eee, orang-orang India kuno. Nah, jadi nanti akan ada tingkatan-tingkatan, orang Arya di tingkatan paling atas, sedangkan orang Dravida di tingkatan yang bawah. Nah, orang Arya kemudian memunculkan 2 kasta, yaitu kasta yang pertama Brahmana, yang kedua adalah kasta, Ksatria, sedangkan orang-orang Dravida ini memunculkan 2 kasta lagi, yaitu kasta, Waisya dan kasta Sudra. Nah, dengan adanya kasta ini mulai muncul keteraturan dalam, kehidupan orang-orang India kuno. Nah, percampuran dua dua apa namanya, 2 suku atau 2 bangsa inilah yang dinamakan sinkretisme atau percampuran. Kemudian Arya mempunyai kepercayaan untuk memuja banyak dewa atau politeisme, sedangkan Dravida masih memuja roh nenek moyang. Nah, dua, eee, 2 kepercayaan ini kemudian bercampur menjadi sistem Hindu, nah agama Hindu. Kemudian terjadi perpaduan antara budaya Arya dan Dravida yang disebut kebudayaan Hindu seperti yang Pak dijelaskan tadi. Istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal, yaitu lembah sungai Indus.
Nah, jadi nama Hindu itu berasal dari satu lembah yang dinamakan Lembah Sungai Indus, bisa juga Sindhu, bisa kemudian berubah nama menjadi Hindu. Nah, jadi sejarah dari munculnya agama Hindu itu kira-kira seperti itu. Eee, Hindu menyembah 3 dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. 3 dewa ini mewakili satu sirkulasi. Nah, maka 3 ini tidak bisa lepas satu sama lain, mereka memiliki kontribusi sendiri dalam kehidupan. Brahma itu merupakan dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, dan, kemudian ada Siwa itu dewa perusak. 3 ini memiliki peran sentral dalam kehidupan. Sebagai contoh manusia hidup itu karena adanya Dewa Brahma, manusia bisa menjalani, kehidupan itu karena adanya Dewa Wisnu, dan manusia meninggal itu juga karena Dewa Siwa, dan itu bisa diterapkan di berbagai hal. Nah, sebagai contoh adanya bencana, adanya, kehidupan hewan-hewan dan sebagainya. Nah, maka ada beberapa sekte yang memuja Dewa Brahma, ada beberapa sekte yang memuja Dewa Wisnu, dan ada yang memuja Dewa Siwa. Kalau kalian ada di sini ada orang Bali, boleh menceritakan di kolom komentar atau memberi tambahan bagaimana kehidupan orang-orang Hindu yang ada di Bali. Kebudayaan bangsa Dravida, ini kita masih membahas mengenai Hindu yang ada di India. Bangsa Dravida itu juga memiliki peninggalan yang sangat besar. Nah, itu merupakan wilayah, eee, kebudayaan Dravida itu ada Mohenjo-daro dan Harappa. Itu satu situs dari orang-orang Hindu pada masa kuno terutama dari bangsa Dravida. Jadi mereka sudah bisa membangun, kota-kota yang maju seperti ini. Nah, ini mereka sudah bisa membentuk, satu arsitektur-arsitektur yang mungkin tidak bisa dibuat oleh bangsa lain di masa itu. Nah, mereka sudah bisa menemukan penemuan-penemuan arsitektur yang seperti itu. Ini ini lebih banyak akan dibahas di pelajaran sejarah peminatan, atau kalian bisa searching di channel saya, yaitu di video yang lain tentang, peradaban India kuno. Kasta dalam agama Hindu. Hindu mengenal adanya sistem kasta atau strata sosial di dalam kehidupan orang-orang Hindu. Kasta yang paling tinggi adalah kasta Brahmana, kasta kedua adalah kasta Ksatria, kasta yang ketiga adalah Waisya, kasta yang keempat adalah kasta Sudra, yang terakhir adalah kasta Parya atau Varya. Nah, itu kasta yang terbuang. Oke, yang pertama, kasta Brahmana. Kasta Brahmana merupakan kasta orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kasta Brahmana ini digambarkan dengan orang-orang yang, bisa mendoakan, yaitu terutama para pendeta, kemudian orang-orang yang memiliki, ilmu kemampuan untuk filosofi dan sebagainya. Nah, biasanya kaum Brahmana ini diidentikan dengan orang-orang yang, bisa mendoakan kasta-kasta lain. Jadi kasta-kasta lain itu tidak berhak untuk berdoa, dan yang bisa mendoakan itu adalah kasta Brahmana. Kasta yang kedua adalah kasta ksatria. Kasta ksatria ini adalah orang-orang yang berada dalam jajaran pemerintahan, baik itu orang-orang seperti katakanlah seperti bupati, raja, kemudian ada keluarga raja maupun prajurit itu masuknya ke kasta ksatria. Kemudian kasta waisya ini adalah orang-orang yang memiliki skill atau memiliki keahlian tertentu. Nah, keahlian ini kalau di buku-buku itu biasanya menjelaskan bahwa kasta Waisya ya pedagang. Padahal itu, bisa jadi lebih luas dari hanya pedagang saja. Katakanlah seperti, petani, nelayan, kemudian orang-orang pengrajin dan sebagainya. Nah, itu kan bisa masuk ke kasta Waisya. Kemudian kasta Sudra adalah orang-orang tanpa keahlian, budak, rakyat jelata. Jadi dia tidak memiliki, eee tanah, tidak memiliki kekayaan,
dia sebagai budak. Nah, itu masuknya ke kasta Sudra. Keempat kasta ini sifatnya tertutup. Jadi tidak bisa satu kasta pindah ke kasta lain, itu tidak bisa karena sistemnya tertutup, maka kalau mau menikah ya dengan sesama kasta. Misal orang-orang ksatria nikahnya ya sama ksatria, orang waisya nikahnya ya sama orang waisya. Nah, bagaimana kalau ada pernikahan antar kasta? Ketika ada pernikahan antar kasta, maka kedua orang yang menikah akan dibuang ke kasta yang paling bawah, yaitu kasta paria atau kasta yang tidak diakui, dia tidak memiliki pengakuan dari kerajaan. Kira-kira pandangan tentang kasta dalam Hindu kira-kira seperti itu. Selain agama Hindu di India, agama terbesar kedua adalah agama Buddha. Nah, berbeda dengan agama Hindu, di Buddha ini tidak ada sistem kasta. Sama kayak Islam, tidak memiliki sistem kasta, semua orang sama. Nah, agama Buddha tumbuh di India, tepatnya bagian timur laut, muncul sekitar 525 sebelum Masehi. Agama Buddha muncul dan dikenalkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi, tokoh Siddhartha inilah yang kemudian memunculkan agama Buddha dan kemudian dipeluk oleh orang-orang India. Nah, ini sebagai antitesis, sebagai, perlawanan terhadap sistem kasta dari orang-orang Hindu. Oke, adanya dominasi golongan Brahmana atas ajaran dan ritual keagamaan dalam masyarakat India, kemudian adanya sistem kasta dalam agama Hindu. Ini adalah latar belakang munculnya agama Buddha. Jadi karena di Hindu itu ada sistem kasta yang sangat, membuat orang-orang itu tidak bisa bergerak, tidak bisa leluasa untuk, mengembangkan kehidupannya, maka muncullah antitesis dari agama Hindu yang sangat ketat terhadap sistem kasta tersebut, yaitu agama Buddha. Nah, bagi Siddhartha, kehidupan adalah sesuatu penderitaan. Oleh karena itu, manusia harus dapat menghindarkan diri dari penderitaan atau samsara. Dan demi mencari cara atau jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan guna mencapai kesempurnaan, maka beliau meninggalkan istana dengan segala kemewahan, melakukan meditasi, tepatnya di bawah pohon Bodhi di daerah Bodh Gaya. Dalam meditasinya tersebut, akhirnya Siddhartha memperoleh penerangan agung dan saat itulah tercipta agama Buddha. Jadi singkat singkat cerita, Siddhartha ini dia adalah orang yang asalnya dari agama Hindu. Dia berasal dari bangsa ksatria, dari kasta ksatria, namun dia melihat bahwa, sebuah kehidupan yang hanya itu-itu saja, itu merupakan sebuah penderitaan. Jadi ada satu cerita bahwa, si Siddhartha Gautama ini, Pak Arfi lupa kerajaannya apa. Siddhartha Gautama ini merupakan bangsa, bangsa ksatria dan dia merupakan anak dari seorang raja. Ayahnya itu tidak menginginkan si Siddhartha ini mengetahui dunia di luar, bahwa orang itu bisa sakit, orang itu bisa meninggal, orang itu bisa tua, orang itu bisa sakit. Nah, itu tidak ingin hal tersebut dilihat oleh Siddhartha. Nah, yang diinginkan ayahnya adalah Siddhartha itu hanya melihat yang baik-baik saja. Nah, permaisurinya cantik-cantik, kemudian, apa namanya, eee, pelayan dari kerajaan itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, kemudian pembantunya yang laki-laki ya keker-keker, semuanya baik. Nah, Siddhartha dikurung di dalam istana dan tidak diperbolehkan keluar. Maka ketika ketika Siddhartha Gautama itu mencoba untuk keluar, maka dia melihat banyak sekali hal-hal yang bertentangan apa yang dilihatnya. Nah, maka kemudian dia memutuskan untuk bermeditasi, bermeditasi di bawah pohon yang namanya pohon Bodhi di daerah Bodh Gaya. Nah, ketika dia melakukan meditasi tersebut, dapatlah
kalau di Islam ya kayak wahyu gitulah. Maka kemudian dia diangkat dan terlahir sebagai, apa namanya, seperti itu ya, seperti nabi lah katakanlah seperti itu. Nah, kemudian jadilah agama Buddha. Agama Buddha lahir sebagai upaya pengolahan pemikiran dan pengolahan diri Siddhartha sehingga menemukan cara yang terbaik bagi manusia agar dapat terbebas dari penderitaan di dunia, sehingga mencapai kesempurnaan nirwana dan berharap tidak akan kembali di dunia untuk merasakan penderitaan yang sama. Jadi, si Siddhartha Gautama ini melihat bahwa orang hidup itu sebenarnya sengsara, karena dia, eee, orang hidup itu bisa sakit, bisa tua. Nah, itu dianggap yang dinamakan sengsara atau penderitaan. Dan apabila orang tersebut itu, melakukan sesuatu hal yang menyalahi aturan, berdosa, maka dia akan terjadi reinkarnasi. Nah, kehidupan yang berulang-ulang ini terus, ini yang dinamakan sebagai kesengsaraan atau penderitaan atau samsara. Nah, maka, untuk memutusnya, maka harus melakukan ritual-ritual dari ajaran agama Buddha. Oke, kitab suci ajaran agama Buddha ini dinamakan Tripitaka. Nah, Tripitaka ini merupakan bahasa dari bahasa Sanskerta, yaitu tri yang artinya tiga dan pitaka yang artinya keranjang atau dinamakan tiga keranjang. Nah, ini adalah empat tempat yang dianggap suci oleh agama Buddha, yaitu ada Taman Lumbini, kemudian ada Bodh Gaya, kemudian ada Benares dan Kusinegara. Nah, tempat-tempat inilah yang, disucikan oleh orang-orang Buddha. Nah, ini adalah penjelasannya. Taman Lumbini di kapital Kapilawastu sebagai tempat kelahiran Siddhartha 563, sementara itu masa kecil Siddhartha dilewatkan di daerah Kapilawastu tersebut. Nah, jadi, gambar yang pertama, nah ini adalah tempat lahirnya Sang Buddha Siddhartha tadi. Kemudian Bodh Gaya adalah tempat bersemedinya si Siddhartha tadi ya. Ini Bodh Gaya, kemudian ada Benares, Taman Rusa sebagai tempat Siddhartha pertama kali mengajarkan agama. Ini jadi, yang pertama kali diajarkan itu malah, hewan-hewanan. Saya pernah ke satu tempat, saya dari Rembang, di Rembang itu ada satu tempat di Kota Lasem, dia memiliki satu apa, bukan kuil ya, kayak, ya katakanlah kuil dari orang-orang Buddha lah, tapi buatan. Nah, di situ ada tempat yang menggambarkan kehidupan Sang Buddha. Nah, saya pertama memahami bagaimana Buddha itu di situ, dan kemudian saya bertanya-tanya dengan biksu. Nah, ada patung Sang Buddha itu sedang mengajarkan ke rusa, kemudian ada ular juga. Nah, maka di situ saya memahami bahwa, eee, penerimaan agama Buddha itu tidak langsung ke manusia, melainkan kepada makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian ada Kusinegara, Kusinegara merupakan tempat wafatnya dari, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Oke, kira-kira segitu saja materi tentang agama Hindu-Buddha. Apabila ada yang ditanyakan silahkan komen, apabila ada yang mau menambahkan karena mungkin Pak Ardi juga ada beberapa yang terlewat bisa bisa menambahkan di komentar atau langsung japri saja ke WA-nya Pak Ardi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.